Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini ya Tuhan, kami semua ada di hadapan-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Lalu Roh Kudus Tuhan ajar kami mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar. Yang mulia, hamba-Mu hanyalah alat. Pakailah lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan kebodohan hamba. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba untuk menyampaikan kebenaran ini sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan manusia, maka manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas. Nah, itu artinya manusia memiliki kehendak yang dapat digunakan atau dapat diarahkan oleh dirinya sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Bahkan Allah sendiri tidak mengintervensi kehendak bebas manusia, saudaraku. Namun demikian perlu disadari bahwa kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia itu seharusnya diarahkan kepada segala sesuatu yang juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita tahu kita memiliki kehendak bebas, harusnya kita mempergunakan kehendak bebas itu sesuai dengan kehendak Allah. Persoalannya adalah seringkali kita mempergunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah untuk menuruti keinginan diri, mengikuti hawa nafsu diri, yang semuanya itu selalu dipenuhi dengan berbagai keinginan daging. Nah saudaraku, hal itulah yang sebenarnya membuat kita lebih suka hidup secara duniawi, ya. Dan sebenarnya inilah yang membuat hidup kita ada di dalam resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi di sini artinya karena kita selalu mempergunakan kehendak bebas yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka hidup kita tanpa kita sadari akan terus digiring kepada kebinasaan kekal. Pertanyaannya kenapa? Karena selama ini kalau mau jujur kita lebih suka mempergunakan kehendak bebas yang kita miliki supaya kita bisa menikmati segala bentuk kesenangan hidup dunia ini. Nah pada akhirnya saudaraku, tanpa disadari kita begitu terikat, ya. Keterikatan kita dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia begitu kuat. Padahal kita tahu semua kesenangan hidup dunia itu adalah sia-sia. Bahkan firman Tuhan menasihatkan kita supaya jangan sampai kita bersahabat dengan dunia ini. Kalau kita melihat Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita perlu menyadari bahwa kita ini kan diciptakan oleh Allah. Itu artinya hidup kita ini sepenuhnya milik Allah. Apalagi setelah di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ditebus kembali dari tangan kuasa kegelapan, supaya kita bisa kembali kepada Allah, supaya kita tidak binasa di kekekalan. Nah, tetapi
Kita tidak pernah mau sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Persoalannya itu. Dengan hidup mengikuti keinginan diri sendiri, yang penuh dengan hawa nafsu diri dan keinginan daging secara duniawi, saudara, itu sama dengan kita mempergunakan kehendak bebas kita untuk kembali memberontak kepada Allah. Dengan kata lain, kita telah menjadikan diri kita kembali menjadi musuh Allah. Saudaraku, mari kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan tentang keinginan daging. 1 Yohanes 2 ayat 16. Firman Tuhan katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, oleh sebab itu, di sini kita harus menyadari bahwa apa yang berasal dari dunia ini, semuanya pada akhirnya akan binasa di dalam nyala api. Perhatikan itu. Pertanyaannya adalah, kapan itu akan terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk mengakhiri kehidupan dunia ini. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudaraku, ini sejalan atau sejajar dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini kita harus menyadari bahwa kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita itu bukan supaya kita bisa bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Tetapi kita harus mempergunakan atau mengarahkan kehendak bebas yang kita miliki itu untuk hidup melakukan semua hal, ya, semua hal yang hanya merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan saudaraku, inilah gaya hidup orang percaya yang benar. Perhatikan itu. Inilah gaya hidup atau cara hidup orang percaya yang benar. Artinya, hidup kita hanya diarahkan untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain. Dan tentu, itu sudah jelas ditunjukkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus Kristus masih hidup di dunia ini. Inilah cara hidupnya, contoh hidupnya, cerminan hidup yang harus kita ikuti, saudaraku. Nah, sebagai orang percaya, tentu kita harus mencontoh atau bercermin kepada gaya hidup Tuhan Yesus, sehingga kehendak bebas kita itu benar-benar diarahkan pada sasaran hidup yang tepat. Saudara, kalau kita mau melihat kembali kepada kehidupan manusia pada mulanya saat manusia jatuh ke dalam dosa, karena salah mempergunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah, di mana manusia lebih mengikuti kehendak iblis daripada menuruti kehendak Allah atau perintah Allah, maka manusia harus menerima semua resiko akibat dari kesalahan yang dilakukan itu, ya. Tentu kesalahan di dalam mempergunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah. Ketika manusia mempergunakan kehendak bebas untuk menuruti apa yang dikatakan oleh iblis, maka manusia pun harus menerima akibatnya, yaitu manusia diusir oleh Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan seharusnya manusia terbuang ke dalam api neraka. Kalau Allah tidak menyatakan belas kasihannya dengan jalan memberikan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka manusia pasti akan binasa dalam api neraka. Termasuk saudara dan saya.
tetapi bersyukur kita menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudaraku, oleh sebab itu seharusnya sekarang ini kita harus serius memeriksa keadaan diri kita. Saat ini kita sedang mengarahkan kemana kehendak bebas yang kita miliki itu? Apakah kita arahkan itu untuk terikat dengan Tuhan? Atau kita arahkan itu kepada dunia ini dengan segala kesenangannya yang pada akhirnya akan membuat kita jatuh cinta kepada dunia ini, membuat kita terikat dengan dunia ini. Saudara, kita harus memperhatikan hidup kita dengan jujur. Kita harus memeriksa hidup kita dengan jujur. Sebab jika salah mengarahkan kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita, maka resikonya adalah kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Itu sudah pasti. Saya katakan sekali lagi, itu sudah pasti. Orang yang salah mempergunakan kehendak bebasnya sudah pasti akan terbuang ke dalam api neraka. Dan ini adalah kengerian yang dahsyat. Sebab firman Tuhan katakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, saudaraku. Inilah kengerian yang dahsyat. Kita harus menyadari hal ini sebelum terlambat. Saya harus katakan bahwa di sisa umur hidup kita yang masih ada saat ini, mari arahkan seluruh keberadaan hidup kita mempergunakan kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga saja, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, sungguh saat ini kami menyadari ya Bapa bahwa selama ini kami telah salah mempergunakan kehendak bebas yang Bapa berikan kepada kami. Sebab seharusnya kami mempergunakan itu untuk melakukan semua kehendak-Mu ya Allah, supaya Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Maafkan ketidaktepatan hidup kami selama ini ya Tuhan. Lalu saat ini kami mau mengambil keputusan penting di dalam kehidupan kami. Kami mau mempergunakan semua kehendak bebas yang Bapa berikan kepada kami hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami kepada segala kebenaran. Lalu kami hidup memuliakan Bapa di sorga, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Bapa yang Maha Mulia, saat ini pun hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang ada di dalam berbagai pergumulan hidup, baik itu masalah-masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga yang dalam keretakan atau diambang perceraian. Bahkan anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, bergumul untuk masalah-masalah yang lain, yang rindu memiliki keturunan ilahi, yang rindu mendapatkan pasangan hidup yang tepat seperti yang Allah kehendaki kepada mereka. Bapa, jawablah pergumulan anak-anak-Mu di dalam segala keadaan hidup mereka. Apapun yang mereka gumuli satu demi satu, Bapa yang tahu. Hamba tidak mengerti, tetapi Bapa yang empunya hidup, Bapa yang mengerti, dan Bapalah yang akan membelas kasihani anak-anak-Mu. Terima kasih yang Maha Mulia. Hamba percaya, biarlah semua ini terjadi sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, dan janganlah sesuai dengan kehendak hamba sebagai manusia. Ya Bapa, di akhir dari saat teduh ini, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus,
turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, bahkan memberkati kami saat ini. Kekal hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.